Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Itu yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita bersyukur atas nikmat yang besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih diteguhkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul silaturahmi, talabul ilmi, ini menandakan bahwa kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah mudah-mudahan apa yang telah ada nikmat pada diri kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpah curahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'it, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua ya selaku umatnya yang berharap mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di hari kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarram, para ustadz, para kasepuhan, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini seperti biasa kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanqihul Qaul ya, atau matannya disebut dengan Lubabul Hadis, yang dimana inti-inti dari hadis ya, ataupun banyak keutamaan-keutamaan yang dapat kita lakukan ya, ataupun dapat kita ambil dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih di bab yang keempat, yaitu membahas tentang fadilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marratan ghafarallahu ta'ala lahu dunuba thamanina sanatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, fi kulli jum'atin, di setiap Jumat ya, itu mau malam, mau pagi, mau siang, pokoknya solawatnya setiap hari Jumat.
Tsamanina marratan 80 kali. Ghafarallahu ta'ala dunuba tsamanina sanatan. Maka Allah akan mengampuni lahu bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi setiap hari Jumat sebanyak 80 kali. Apa yang diampuni oleh Allah kepada orang yang membaca salawat setiap Jumat 80 kali kepada baginda Nabi? Dunuba tsamanina sanatan, akan dosa-dosa selama 80 tahun. Wah, luar biasa. Dengan membaca sholawat setiap hari Jumat sebanyak 80 kali kepada baginda Nabi, karena kita tahu bahwa baginda Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat kepada kekasihnya Allah, Allah akan membalas kepada orang tersebut dengan menghapus atau dengan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Ini gambaran orang dari pertama lahir sudah bermaksiat, ya. Jadi dosanya ini udah 80 tahun, ya. Kalau pada umurnya berapa Pade? Hah? 60 tahun ya. 20 tahun lagi nih. Ya, iya. Ya, itu dengan membaca sholawat ya kepada baginda Nabi. Sholatnya yang mana? Sholatnya yang kemarin ya. Nih sholawatnya yang kita baca nih. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa sholatu alaika, bagaimana bersalawat kepada anda atau kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawat maka bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqul, ucapkanlah oleh kalian atau oleh engkau, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, salawatnya segitu Pak ya. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Gampang ya salawatnya. Ya, coba diamalkan ya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu 80 kali kita baca, bisa menghapuskan dosa ya, bisa menghapuskan dosa sebanyak 80 tahun. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hambamu dan utusanmu, nabi yang ummi. Ya, kita tahu bahwa nabi yang ummi ini adalah seorang nabi, ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Karena kenapa hikmahnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Karena nanti kalau Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, orang-orang kafir jahiliyah akan menganggap bahwa Quran itu karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi fitnah. Maka ketika wahyu pertama turun, Iqra ma ana biqari'in, kata Nabi, bacalah. Maka kata Nabi, aku tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka disebut, digelari dengan Nabi ummi. Di salawatnya itu setiap hari Jumat tuh sebanyak 80 kali. Dicicil boleh itu. Pagi 20 ya, siang 20, sore 20, malam 20, jadi 80 ya, 80. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian juga hal tersebut telah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menyampaikan ya hadis-hadis Nabi ini. Yani tadi, man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marrah ghafarallahu ta'ala lahu dunuba thamanina sanatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya
in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a. Kata Nabi, ma min du'ain, tidak ada dari suatu doa illa terkecuali bainahu wa bainas sama'i hijabun, melainkan di antara doa tersebut dan langit terdapat suatu hijab, hatta yusalli alayya, sehingga ia bersolawat kepadaku. Fa idza shalla alayya, maka apabila orang tersebut bersolawat, in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a, maka robeklah penghalang itu dan terangkatlah doa tersebut. Maka kebiasaan kita ketika kita mau mohon, doa itu kan permohonan, ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ya, di antara doa kita untuk ke langit itu ada hijab, ada penghalang, dan penghalang itu bisa robek dengan bersolawat kepada baginda Nabi. Maka biasanya kita sering mendengar ustadz-ustadz kalau berdoa biasanya diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kan kita membahas tentang alhamdulillah, tentang pujian kepada Allah, ya, dan pujian yang paling utama itu adalah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Maka orang yang berdoa biasanya diawali dengan puji dulu kepada Allah, ya, nggak ujuk-ujuk minta nggak ujuk-ujuk minta sama Allah, ya. Sama anak kita kalau biasanya kalau langsung minta jajan, ya, jarang kita kasih. Tapi kalau anaknya nurut, anaknya baik, ya, pasti dikasih jajan. Ya begitupun Allah. Oh, ini mah puji dulu, ya. Kalau kata orang Sunda mah di alam heula, ya. Kita memuji dulu kepada Allah, ya, supaya doa kita, ya. Kemudian biasanya setelah memuji kepada Allah, biasanya ketika berdoa ada sholawat, ya. Sholawatnya banyak, ada sholawat munjiat, ada sholawat naria, sebanyak, ya, baca sholawat biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana, dan seterusnya, ya. Nah, itu adalah pembuka antara doa kita supaya nyampe ke langit, ya. Kata Nabi, ya, tidaklah dari suatu doa melainkan antara doa tersebut dan langit terdapat satu penghalang, satu hijab, hatta yusalli alayya, hingga ia bersalawat kepadaku, ya. Maka biasakan kalau kita berdoa supaya doa kita dikabul, ya, supaya doa kita sampai ke langit, ya. Sebelum berdoa biasakan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lafdi an aliyin, dan dari lafaz ataupun dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ali, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla tukhraqul hijabu fastujiba. Ini riwayatnya berbeda, diriwayatkannya oleh Imam Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, beliau berkata, tidaklah dari satu doa melainkan antara doa tersebut dan Allah terdapat penghalang, hatta yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga ia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shalla tukhraqul hijabu fastujiba. Lalu apabila ia telah bersolawat, maka robeklah penghalang itu, lalu doa itu dikabulkan, ya. Mudah-mudahan kita yang berdoa, sebelum berdoa kita bersolawat, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka disusunlah oleh para ulama, sebelum berdoa biasanya ada puji dulu kepada Allah. Setelah memuji kepada Allah, bersolawat kepada baginda, lalu utarakanlah apa keinginan kita, apa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yusalli alaihi lam yustajab doa Rawahul Hasan ibnu Araq. Dan jika ia tidak bersolawat kepada Nabi, maka doa itu tidak dikabulkan. Tuh. Wa illam yusalli alaihi lam yustajab ad-du'a Rawahul Hasan ibnu Araq. Jadi Syekh Hasan ibnu Araq meriwayatkan bahwa ketika kita tidak bersolawat kepada Nabi, lam yustajab, ya, maka doa itu tidak dikabulkan. Jadi kalau pengen doanya dikabul, sebelum berdoa baca sholawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Najjar dari Sayyidina Jabir. Kata Nabi, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang bersolawat kepadaku di setiap harinya itu 100 kali, ya, 100 kali membaca sholawat kepada baginda Nabi, qadallahu lahu, maka Allah akan memenuhi baginya, bagi orang yang bersalawat setiap harinya 100 kali kepada baginda Nabi, apa? Mi'ata hajatin, ya, 100 kebutuhan. Jadi akan Allah cukupi 100 kebutuhannya setiap hari. Sab'ina minha, tapi dibagi nih, yang 100 itu dibagi, sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Jadi yang 100 itu dibagi dua, yang 70 nanti dikasih di akhirat, yang 30 nanti dikasih di dunia. Jadi 100 kebutuhan kita ini kalau kita membaca sholawat tidak semuanya dikasih di dunia, ya. Jadi ada yang dikasih di dunia, ada yang dikasih di akhirat. Nabung, ya, nabung buat nanti di akhirat, buat metik hasilnya. Nih, hasil membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja. Kita dengan kesibukan kita bekerja, ya, minimal sempatkanlah bersolawat kepada baginda Nabi 1 kali aja, ya. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan. Ini berarti orang malas. Ya, malas. Padahal di dalam sholat kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholatnya 5 waktu, berarti berapa kali kita membaca sholawat kepada baginda Nabi? Hah? 10 apa? Hah? Iya. Subuh berapa kali tahiyatnya? 1. Zuhur 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Berarti kalau 1 kali sholawat dalam apa? Oh, itu orang malas. Ya, orang malas. Karena di dalam sholat aja kita udah berapa kali sholawat tuh, ya. Iya. Jadi kebangetan, pelitnya nih kalau orang, ya, sekali aja nggak bisa sehari gitu sholawat kepada Nabi, ya. Tapi kata Nabi, tidak apa-apa ini, ya, orang yang bersolawat hanya 1 kali aja. Tapi kan kalau di dalam sholat mah wajib kita membaca sholawat kepada Nabi, ya, termasuk rukun sholat. Ini berarti di luar sholat, ya. Kata Nabi, 1 kali saja orang bersolawat kepadaku, ya,
wa malaikatuhu 20 marratan wa lam yamut hatta yubasysyara bil jannah. Maka Allah dan para malaikatnya bersalawat untuknya sebanyak 20 kali, dan ia tidak akan meninggal dunia hingga ia diberikan kabar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan, meskipun kita melihat dari luarnya orang itu sering tidak soleh lah ya, tidak soleh, jangan mengecap orang tersebut akan masuk neraka. Kalau dia muslim, dia banyak baca sholawat ya, kita wallahu alam ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa an Abdullah ibn Umar ibn As qala man shalla alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 70 salatan falyuqilla min dzalika aw liyakfir. Rawahu Imam Ahmad bi isnadin hasan mauquf. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, siapa saja yang berselawat kepada baginda Nabi sebanyak 1 kali, maka Allah dan para malaikatnya berselawat kepadanya sebanyak 70 kali. Ini lebih banyak. Maka sedikitlah dalam membaca selawat itu, atau hendaklah memperbanyak ya. Jadi mau sedikit mau banyak baca selawat dapat pahala. Kalau pengen dapat pahalanya banyak, berarti baca selawatnya harus banyak ya. Itulah hadis-hadis keutamaan tentang baginda Nabi Muhammad bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang menarik Pak. Di ujung bab yang keempat ini tentang fadilah salawat kepada Nabi, ada satu kisah yang menarik ya, yang diceritakan oleh sebagian ulama sufi. Qala ba'du sufiyati kana li jarun musarrafun ala nafsi. Telah berkata sebagian ahli sufi, adalah aku mempunyai seorang tetangga yang bersikap melampaui batas terhadap dirinya. La ya'rafu yaumahu min amsihi min ta'ammukihi fis sakar. Ia tidak mengerti hari ini dan hari kemarin karena terlalu dalam ia dalam bermabuk-mabukan. Jadi ada sebagian ulama sufi bercerita, dia memiliki tetangga udah nggak tahu hari ini hari kemarin. Jadi kalau ditanya hari ini hari apa, oh nggak tahu, udah lupa. Lupanya karena apa? Karena mabuk, sering minum-minum ya, pokoknya mabuk aja ya. Jadi ya kerjaannya seperti itu aja ya. Kemudian wa kuntu a'udhihu falam yuqbal wa amartuhu bitaubati falam yaf'al. Dan aku pernah menasihatinya, kata ulama sufi, namun ia tidak mau menerimanya, dan aku pernah menyuruhnya untuk bertobat, namun ia tidak mau melakukannya. Sudah dinasihatin. Ini kan ulama sufi, berarti ahli ibadah ya. Jadi ada ulama tetangganya tukang mabok ya, kata ulama itu, tobat maneh gitu, kamu tobat ya, takut keburu mati. Tapi orang itu karena udah keras hatinya ya, sering minum-minum mabuk-mabukan, udah dinasehatin ya, disuruh tobat, nggak mau. Falamma mata ra'aituhu fil manami wa huwa fi arfa'i maqamin wa alaihi hullatun khadra'u min hullalil jannah libasul ijazi wal ikrami. Lalu tatkala ia mati, aku melihatnya di dalam tidur, bermimpi berarti ya. Si sufi ini bermimpi, orang itu sudah meninggal, orang yang sering bermaksiat itu sudah meninggal. Ketika si sufi ini tidur, dia bermimpi. Sedangkan
ia sedang berada di kedudukan yang paling tinggi dan pada dirinya terdapat perhiasan hijau dan perhiasan surga berupa pakaian dan pengagungan dan pemuliaan. Kaget ya, Sufi ini kaget nih, di dunia mabuk-mabukan, bermaksiat gitu ya. Tapi ketika dia meninggal, si Sufi ini bermimpi bahwa orang tersebut mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Faqultu lahu bimanil tahadihil martabah al-azim. Lalu aku berkata kepadanya, dengan apa engkau meraih martabat yang agung ini? Maklum orang soleh mimpinya beda sama kita. Mimpinya kita mimpi basah. Ya, beda sama orang soleh. Orang soleh mimpinya bisa mimpiin orang yang meninggal. Ya, seperti kayak Sayyidina Ali apa lupa saya tuh. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar itu kan orang yang gagah berani. Jangankan kita manusia Pak, setan pun takut melihat Sayyidina Umar. Saking seramnya. Pas Sayyidina Umar meninggal, pengen tahu nih malaikat takut gak sama Sayyidina Umar? Bener takut. Takut ya. Takut sama Sayyidina Umar. Kenapa? Pas ditanya, marrobuka waman nabiyuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nih di samping saya kuburannya. Wah, bingung malaikat. Oh iya, beda ini mah kata jalur. Beda, udah jangan ditanya udah. Nah, begitu orang soleh, Sayyidina Ali bisa melihat percakapan Sayyidina Umar ketika meninggal dengan malaikat. Begitupun orang-orang soleh, kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau tidur, beliau bermimpi orang yang tadi di dunianya bermaksiat, bermabuk-mabukan, dinasihatin gak mau, suruh tobat gak mau. Tapi kaget ya melihat kedudukannya yang begitu tinggi ketika meninggal. Ditanya, dengan apa engkau meraih martabat yang agung ini? Qala, maka ia berkata, hadirtu yauman majlisal zikri fasami'atul ilma yaqulu man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah thumma rafa'al 'alimu sautuhu bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaumu aswatahum. Kata yang meninggal tadi ya, aku pernah hadir suatu hari di majlis zikir. Ya, ini mungkin waktunya dia tobat sebelum meninggal. Ya, itu baru keberuntungan. Tapi kan kita nggak bisa Pak, ya, nggak bisa memprediksi. Udah bermaksiat aja udah, gitu kan? Ntar aja kalau udah mau meninggal, baru tobat. Nah, kita emang tahu kapan kita meninggal. Mungkin ini hidayah dari Allah. Ya, orang tersebut mendapat hidayah dari Allah. Ketika beliau datang di suatu hari ke majlis zikir, lalu beliau mendengar seorang alim berkata, siapa saja bersolawat atas Nabi dengan mengeraskan suaranya, maka wajib baginya meraih surga. Ya, satu hari ketika pokoknya udah penuh dengan kemaksiatan, datang ke suatu majlis. Pas datang ke majlis ngedenger tuh orang yang tadi yang meninggal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, man shalla alayya nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah, mengeraskan suaranya. Ya, jadi nggak apa-apa tuh sholawat sambil teriak-teriak, ya. Tapi jangan berlebihan teriak-teriaknya, ya. Jangan berlebihan, hanya dikeraskan suaranya. Jadi baca sholawatnya jangan begini. Nah, diangkat sedikit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti kan itu keras suaranya, ya. Dikeraskan.
Tsumma rafa'al alimu sautu bis-shalati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang alim itu mengeraskan suaranya dengan bersolawat atas Nabi. Nah, kemudian wa rafa'tu sauti, dan aku pun juga ikut mengeraskan. Jadi ketika si alim itu sedang ngajar di majlis, ya, kata si alim, ayo bersolawat dengan mengeraskan suara. Nah, si orang yang tadi, orang yang banyak bermaksiat ini, yang suka mabuk-mabukan, dia pun mengeraskan suaranya. Wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaumu aswatahum, dan aku pun mengeraskan suaraku dan orang-orang pun mengeraskan suara mereka. Jadi banyak orang di majlis, ya, membaca sholawatnya agak keras. Jadi ada satu majlis umpamanya, kata si alim tuh, ayo kita baca sholawat yang keras, karena membaca sholawat yang keras itu, ya, kata si alim, akan, ya, wajib bagi orang tersebut mendapatkan surga. Orang-orang di majlis itu suaranya dikeraskan, dia pun ikut, karena ngedengar tadi kalau kita membaca sholawat kepada Nabi dengan mengeraskan suara, maka wajib baginya mendapatkan surga. Ikut dikeraskan suaranya, ya. Kemudian faghfara lana jami'an fi dzalikal yaumi fakana nasibi minal maghfirati warahmati anjada alayya bihadhihin ni'mah. Lalu Allah memberi ampun kepada kami semuanya di hari itu, maka adalah bagiku berupa ampunan dan rahmat dari Allah, bahwa Allah memberi kemurahannya kepadaku dengan kenikmatan ini. Luar biasa, ya. Makanya jangan berhenti-henti membaca sholawat. Tibang itu, Pak. Ya, sebabnya itu dia mendapatkan kedudukan ketika meninggal, padahal sewaktu di alam dunianya tadi. Makanya jika kita ini orang, ya, yang belum tentu soleh, ya, yang belum tentu masuk surga, jangan sekali-kali kita menganggap orang yang bermaksiat ahli neraka. Jangan, ya. Pokoknya kalau kata guru saya mah, semua orang itu ahli surga selama ada la ilaha illallah Muhammad. Tadi, ya, dinasehatin, disuruh taubat, nggak mau. Datang satu majlis, ya, dia dengar seperti itu, dia mengeraskan suaranya karena tadi, oh iya, dengan membaca sholawat kepada Nabi akan mendapatkan surga. Dikeraskan suaranya membaca sholawat, dan pada akhirnya beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi jalurnya beda, ya. Dia mah jalur masuk surganya karena langsung diampuni dan diberi rahmat sama Allah, ya. Mudah-mudahan kita pun semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi kemurahannya kepada kita dengan nikmat yang diberikan, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita berlanjut kepada bab yang kelima tentang fadilah iman, keutamaan kita memiliki iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.